Nyonya, semangat. Tuan muda terlihat. Ayo dorong. Nyonya, dorong. Semangat, Nyonya. Cepat, cepat. Elara sudah di rumah sakit. Semua salahku. Kenapa tak pulang lebih awal? Terus malah pulang sekarang. Aduh. Ibu! Ibu, jangan khawatir. Ayah ada di rumah sakit. Nggak akan terjadi apa-apa. Gawat. Tuan muda kritis. Perlu transfusi darah total segera. Kalau tidak, dia tak selamat. Ini, ibunya pendarahan hebat, Tuan muda. Nyonya resus negatif. Stok darah kita kurang. Stok darahnya nggak cukup. Direktur, kau nggak boleh masuk. Nggak ada yang lebih penting dari nyawa cucuku. Sekarang, ambil darah wanita ini untuk cucuku. Direktur, Nyonya kritis. Nona di perut. Nyawa anak perempuan nggak berarti. Ambil. Kuras sampai habis. Kalau dia mati, buang saja jauh-jauh. Direktur, nyawa Tuan muda berhasil diselamatkan. Tapi Nyonya beneran hebat. Sepertinya dia nggak tertolong. Bawa keluar dan buang. Wanita dari keluarga rendahan seperti ini gak pantas masuk makam keluarga Clark. Pintu ruang bersalin terbuka. Elara sudah melahirkan kan? Adrian, cepat. Lihat Elara dulu. Sayang? Elara? Sini, kulihat. Istriku bukan? Tuan, Apa ini Elara? Kulihat. tenang. Jangan tarik, biar lihat. Nggak mungkin. Biar aku lihat, Elara. Ibu di sini, Elara. Ibu, Berhenti. Berhenti, Elara. Elara, Kau lihat, ini aku sengaja ke kuil buat jimat ini. Semoga dokter Adrian dan aku dan kedua bayi kita bisa hidup dengan aman dan damai selamanya. aduh, kau mengandung kata, ya? Tenaganya kuat sekali, sampai nendang aku 2 kali. Coba aku dengarkan lagi. Anakku. Cepat, cepat lihat. Ada wanita di tumpukan sampah itu. Dia sudah hamil. Dia melahirkan di tumpukan sampah. Cepat, cepat lapor polisi. Elara, kau datang di waktu yang tepat. Kardus-kardus hari ini sudah kusimpan untukmu. aku juga punya banyak.
Jangan sungkan. Kau hidup dari memulung. Dan menyekolahkan anakmu di SD terbaik di kota Jaita. Hebat sekali. Iya, dia baru masuk. Langsung juara esai. Hebat banget. Putraku yang nakal itu nanti harus belajar dari Gia. Kalau Gia sudah besar dan sukses, kau bisa hidup dengan tenang. Ingatanku nggak begitu bagus, aku nggak ingat hal dulu lagi. Aku hanya berharap Gia nggak terlalu menderita bersamaku. Oke. Lara, gawat, anakmu kena masalah di sekolah. Sudah 7 tahun. Sayang. Kau tahu betapa menyesalnya aku? Menyesal aku nggak bisa menemanimu. Saat kau melahirkan. Aku ini seorang dokter, seorang direktur. Yang telah menyelamatkan banyak nyawa, tapi nggak bisa menyelamatkanmu dan putri kita. Kau tahu betapa putus asanya aku. Beberapa tahun ini, karena kematian Nyonya dan Nona, Tuan Muda jadi nggak terurus. 7 tahun lalu, aku pulang ke sini, menemui menantu yang belum pernah aku temui. Dan cucu-cucuku. Adrian datang menjemputku. Aku bahkan gak sempat bertemu Elara untuk terakhir kalinya. Nyonya besar. Berisik sekali. Gak lihat Adrian lagi berdoa. Nyonya besar, tuan kecil dipukuli orang di sekolah. Apa? Beraninya ada yang mengganggu cucuku? Ayo pergi. Ibu. Gia, ada apa ini? Siapa yang mengganggumu? Nak, kenapa kau mengganggu Gia? Kau. Kenapa menunjuk? Nggak ngerti. Bu Elara, Nathan bilang putrimu mencuri botol minumnya. Aku nggak mencuri. Oh, tadi Nathan sudah membuang botol ini ke tempat sampah. Lalu aku memungutnya. Aku buang ke sampah, bukan memberimu. Kau sampah-sampah? Nathan, Gia nggak sengaja memungut botolmu. Aku minta maaf atas namanya. Bagaimana? Jadi ini ibu yang giat. Kau ceritakan di isainya? Pinggamis bau. Berani sentuh cucuku. Ibu, Orang ini kelihatannya familiar. Aku kayak pernah lihat dia. nenek. Nathan, sini biar nenek lihat. Kau terluka di mana? Berani kau luka cucuku. Pengawal, tangkap dia. Aku penggut botol Nathan. Memukul maki aku. Melepaskan ibuku. Nyonya besar, Gia biasanya baik. Kali ini tak sengaja pungut. Botol tuan muda. Jadi maksudmu, cucuku sengaja mengganggu mereka? Kau jangan lupa, sekolah ini dapat investasi dari keluarga Clark. Mengungut botol di jam sekolah, memang dia apa? Pengemis? Nggak benar kerjanya. Keluarkan dia dari sekolah. Jangan keluarkan putriku. Aku mohon padamu. Jangan keluarkan dia. Aku mohon padamu. Ibu, tak perlu memohon. Biaya sekolah mahal. Kerja keras setahun, kumpulkan uang sekolah. Aku tak mau sekolah lagi.
Gia, gimana kau bisa nggak sekolah? Biarpun harus kerja sampai mati, ibu harus menyekolahkanmu sampai kuliah, biar kau jadi sukses. Tapi aku nggak mau melihatmu sesusah ini. Nathan juga diganggu orang. Aku bisa belajar di sekolah lain juga. Nggak akan ada sekolah yang mau terima orang yang dikeluarkan keluarga Clark. Iya. Bukannya dia sayangmu kau tulis ibumu. Tapi sangat hebat. Seperti raksasa yang selalu melindungimu. Sekarang apa dia masih hebat? Esai. Di lomba esai bertema ibu kali ini, juara satunya adalah Gia. Juara duanya adalah Nathan. Selamat untuk mereka. Kau mengincarku karena nggak juara satu. Di lomba esai. Bukan botol itu. Siapa suruh kau rebut juara satuku? Itu esai yang kutulis untuk ibuku. Kalau nggak dapat juara satu, ibuku di surga juga nggak akan senang. Nathan, kau nggak punya ibu. Esaimu bohong semua, makanya nggak dapat juara satu. Kau jahat. Ibumu tak mau kau. Ibu. Ibu nggak apa-apa. Ayo, kita pulang. Terima kasih. Pelan-pelan. Ibu, kau kenapa? Paman dokter, ibuku muntah darah. Segera selamatkan. Alamat, jalannya Hoving Tindres. Ibu. Nak, kepala ibumu pernah terluka sebelumnya. Darah bekunya belum hilang. Kali ini dia terbentur lagi. Jangan menyentuhnya sembarangan lagi. Lalu bagaimana? Cedera otak separah ini dijahit. Hanya satu orang bisa menolong. Direktur Alice Clark, Adrian Clark. Paman dokter, aku mohon, temui dokter Adrian. Lain kali, jangan berkelahi dengan anak lain lagi. Mengerti nggak? Tapi dia bilang, ibuku nggak menginginkanku lagi. Dia juga bilang, esai yang kutulis untuk ibuku adalah semua bohong. Yang dia katakan nggak benar, meskipun ibumu sudah nggak ada, dia selalu berharap kau bisa rukun dengan teman-temanmu, menjadi anak yang kuat dan baik hati. Benar kan? Ayah, aku kangen sekali sama ibu. Dan juga adikku. Nak, kau tunggu di sini sebentar. Aku cari Direktur Adrian. Selamatkan ibumu. Paman dokter, kumohon. Masuk. Direktur Adrian, masih jatuh cedera kepala. Pendarahan otak. Kondisinya sangat serius. Mohon periksa pasien. Ayo. Director, mobil hanya sampai sini. Di sana ada geng. Rumahku
ada di dalam gang itu. Di depan itu rumahku. Paman, lewat sini saja. Sepatunya nggak akan kotor. Ibumu membawamu tinggal di tempat seperti ini? Ibu yang puan. Dijual dapat ang. Begitu caranya jadi seorang ibu? Mengajakmu tinggal di tumpukan sampah, apa dia punya rasa tanggung jawab? Bukan begitu. Ibuku membesarkanku sendirian. Dia memulung botol untuk menyekolahkanku. Dia hebat sekali. Lapor polisi. Direktur, Lapor polisi. Bisa kuselamatkan orangnya, bukan masalah miskin atau tidak. Sesulit apapun hidupnya, jangan biarkan anaknya tinggal di tempat begini. Lapor polisi demi kebaikannya. Paman, ibuku ada di dalam. Kau harus selamatkan dia. Baik. Bukannya kau bilang ibumu ada di dalam? Di mana orangnya? Nggak mungkin ibuku tadi di sini. Ibu, kau pergi kemana? Cukup. Nggak punya waktu. Sudah suruh lapor polisi. Sisanya serahkan polisi. Paman, jangan pergi. Aku nggak membohongimu. Ibuku tadi ada di atas ranjang. Itu ibu. Ibu di belakang. Paman, tunggu sebentar. Ibu? Kenapa kalian datang? Adrian, putrinya di mana? Anak apa? Ayah, bukan dia yang ambil jimatku. Tapi tertinggal di rumah. Jimat gadis itu. Jaya, kenapa jimatnya sama persis? Kau bilang dulu. Kau dan Elara membuat jimat sendiri di kuil. Satu untuk masing-masing. Nggak mungkin. Jimat ini jelas-jelas. Paman, Aku sengaja pergi ke kuil untuk membuat jimat ini. ibu, kau kenapa? Ibu, Ya, sudah dapat dokter ibu. Ibu, bangun. Aku takut ibu. Iya, dia nggak cuma amnesia, kondisinya juga nggak baik. Sering muntah darah, pingsan. Akhir-akhir ini berat baginya. Adrian, jangan dengarkan mereka. Mereka? diam. Lihat apa? Cepat bubar. Adrian, oh kau nggak apa-apa? Apa ada yang nggak beres? Kenapa kau datang ke sini? Aku ibu, urusan terakhir. Keres menemuimu. Kau keluar. Aku menyusul. Untung aku ke sini. Kalau enggak, kalian tertipu dia. Aset terakhir? Villa yang ditinggali. Elara sebelum meninggal? Iya, kakak sudah tiada. Ibu perlahan menerima bisnisnya di luar negeri. Villa itu juga menyedihkan. Setelah diurus, kami akan tinggal di luar negeri dan tak kembali.
Dia benar-benar bukan ibuku. Ibu, kau cepatlah sadar. Dia nggak bisa tanpamu. Dia kelihatannya seperti ibuku. Nathan, ternyata kau di sini. Ayo cepat pergi. Nenekmu masih menunggumu di rumah ibumu untuk foto keluarga yang terakhir. Ambil foto. Nathan, kau mau apa? Mau foto wajahnya. Buat nenek. Nenek sayang ibuku. Sekali lihat, bisa tahu dia ibuku atau bukan. Jangan foto. Nenekmu susah payah bangkit dari sedihnya. Jangan biarkan dia sedih lagi. Dia ibuku. Juga putri nenek, kau bisa sedih? Kalau kau terus berharap seseorang kembali, tapi tahu dia tak akan kembali, bukankah itu sedih? Ayah, bisakah kau melakukan tes DNA untuk melihat apa dia benar ibuku? Bandingkan darahnya dan darahku. Atau bandingkan darahnya Gia dengan darah. Director, gawat. Video Nathan diunggah, ganggu orang di sekolah. Sekarang internet dibanjiri komentar, caci maki pada Nathan dan keluarga Clark. Ada yang bocorkan Nathan ada di rumah sakit. Wartawan dan netizen berdatangan. Iya, Nathan dan gadis kecil itu berkelahi di rumah sakit. Kan sudah tersebar di internet. Apa? Beraninya gadis itu berkelahi dengan Nathan dan membuat Nathan dibully online? Jangan katakan itu di depan Nathan. Bully online apanya? Dia memukul orang. Direkam dan diunggah ke internet. Aku, ibu, bawa Nathan pulang dulu. Aku urus di sini. Bagaimana dengan Gia dan ibunya? Saat dia sadar nanti, akan ada yang langsung memberitahuku. Ini adalah ruang perawatan VVIP. Dia akan dirawat dengan sangat baik. Hei Nathan! Nathan! Suster, aku mau melakukan tes DNA. Tuan Kessel, hasil tes DNA siang lagi. Nathan pulang dulu. Nenek masih menunggumu di rumah lama. Nggak mau, Nek. Aku nggak mau pergi. Aku mau lihat sendiri tesnya. Baiklah. Nenek temani kau tunggu di sini. Halo, Nyonya Besar. Iya. Ya, tenang saja. Kami akan merawat wanita itu baik-baik. Halo, aku keluarga pasien. Aku jaga di sini. Urus urusanmu. Nggak bisa. Nyonya Besar suruh rawat. Aku adik kandung Direktur Adrian. Bibi kandung Nathan. Kau nggak mau dengar aku? Ini? Pergi. Biar aku yang jaga di sini. Baiklah. Merawat dengan baik, tentu saja harus dirawat baik-baik. Kau jalang yang menyamar jadi kakakku dan menindas putranya. Ibu, aku cepat bangun. Bibi di luar itu seram sekali. Nathan juga jahat. Ada juga ayahnya Nathan. Mereka jahat. Dia takut.
Bangunlah. Mereka berdua membuat cucuku dibully online. Kau siapa? Lepaskan aku. Ibu. Ibu, Mary Kamengina Nathan. Nama Yimat menyamar jadi kakak. Untung kau bilang. Yimat itu produksi massal. Kalau enggak, bisa-bisa kita tertipu oleh mereka. Apa katamu? Mereka punya jimat yang sama persis. Beraninya mereka memaki putriku. Apa salah Elaraku? Elaraku kasihan sekali. Saat melahirkan, nyawanya pun melayang. Dia begitu menderita. Kenapa? Kenapa setelah mati, dia masih tersiksa? Kenapa? Ibu, kau jangan emosi. Aku tahu kau kasihan pada kakak. Sini ibu, minum obatnya dulu. Ibu, kau jangan emosi. Tuan Adrian, maafkan aku. Kami sudah menyelidiki siapa yang menyebarkan video itu. Tenang saja, kami beri penjelasan segera. Pak Cleo, aku mau tahu apa yang terjadi. Kalau memang Nathan salah, keluarga Clark nggak akan lari dari tanggung jawab. Iya. Tuan Adrian berprinsip dan bertanggung jawab. Masalahnya, lomba saya minggu lalu. Lomba saya tentang ibu itu? Benar. Nathan sangat serius soal lomba ini. Dia pernah bilang, ingin menjadikan esai ini hadiah untuk ibunya. Esainya, Tuan kecil, sangat bagus. Tapi, tulisannya, dia lebih bagus. Esai itu membuat hampir semua guru menangis terharu. Benarkah? Biar kulihat. Baiklah. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Kemarin, aku pergi ke taman bersama ibu. Kami memeriksa tempat sampah di taman dan memungut 23 botol air. Tangan ibu tergores. Tapi kalau uangnya cukup dan bisa belikan Gia tas baru. Kemudian, kami bertemu dengan seorang nenek tua di kursi roda. Di dalam sakunya hanya ada setengah roti kering. Ibu memberikan semua botol air kepadanya. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, ibu menggendongku. Aku diam-diam menghitung uban di kepalanya. Ada 11 helai. Padahal ibu baru berusia 28 tahun. Tuan Adrian, sebenarnya anak ini, Gia, hidupnya nggak mudah. 7 tahun lalu, saat kelahiran, dia pendarahan hebat. Setelah sadar, dia tak bisa bicara, bahkan lupa siapa dirinya. Selama bertahun-tahun ini, ibunya terus memulung sampah untuk menyekolahkannya. Kau bilang 7 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Dengan tampang begini, masih mau menyamar jadi putriku? Jangan lepas masker oksigen ibuku. Jangan sentuh ibuku. Masih belum sadar juga. Kau mau tidur sampai kapan? Ada apa? Ada apa dengan pasien? Bukannya Nyonya Kathy, pemimpin Kilwara Hayes, neneknya Nathan, orang sehebat ini. Kenapa? Suster, tolong aku. Jangan biarkan mereka nyentuh ibuku. Nyonya Kathy, kau gunakan cara apapun. Bangunkan dia untukku.
Sekarang, Nyonya, baru operasi otak. Kalau bangunkan sekarang, bisa hernia otak. Bahkan lumpuh atau meninggal. Meski tanpa gejala, tetap kesakitan. Aku nggak mau ibu menderita. Suster, aku mohon padamu, jangan perlakukan ibuku begitu. aku nggak peduli dia sakit. Buka mata sekarang. Beritahu semua orang. Cucuku nggak menindas mereka. Pulihkan nama baik putri dan cucuku. Satu-satunya cucu pria ibuku dan tuan muda keluarga-keluarga kalian. Dan dicaci maki di internet. Jika wanita ini sadar, nama baik Nathan pulih. Masih bengong? Cepat bangunkan dia untukku. Enggak, jangan. Suntikan stimulan ini akan membuatnya sadar. Tapi aku harus jelaskan dulu. Obat seperti ini akan merangsang otak pasien. Dia akan sangat kesakitan. Dan kondisinya setelah sadar belum tentu seperti yang kau mau. Aku hanya mau dia beritahu semua orang. Cucuku nggak menindas mereka. Aku nggak peduli. Hidup matinya. Ibu, jangan suntik. Jangan suntik ibuku. Ibuku paling takut sakit. Aku nggak mau ibuku kesakitan. Tuan Adrian. Tuan Adrian. Data Gia setelah masuk sekolah ada di sini. Keluarga dia sulit. Dia pintar. Selalu huara ujian. Oh iya, omong-omong, dia sama seperti Nathan, juga lebih muda setahun dari anak lain. Apa katamu? 22 Mei. Ulang tahunnya sama dengan Nathan. Paman, hasil tesnya apa mungkin salah? Tuan muda, tes yang akurat. Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Takkan salah. Jangan disapu tangan. Terkotori tak sengaja. Masih akurat. Tenang saja. Walau sedikit kotor, tetap akurat. Paman, tesnya keluar 3 menit. Iya. Nathan, kau harap di ibumu. Iya, aku sangat menyesal pada dia. Aku sangat iri dan cemburu pada dia. Bahkan pernah sengaja mengganggunya. Kalau dia adik kandungku, aku bisa menembus kesalahanku padanya. Dokter Zane, ikut aku sebentar. Baik. Tuan muda, aku hitung waktunya. Tunggu di sini. 57, 56, 55, 53. 22 Mei. Ulang tahunnya sama dengan Nathan. Sayang, Gia, Tuan Adrian, mau kemana? KRS, Kari istri, putri. Direktur, jangan khawatir. Ada suster jaga di ruang rawat. Nyonya tidak apa-apa. Semoga begitu. Begitu caranya jadi seorang ibu. Mengajakmu tinggal di sampah. Punya tanggung jawab. Maafkan aku, Elara. Bukan begitu. Kalau ibuku membesarkanku sendiri, memulung botol di mizikulaku. Dia hebat. Maafkan aku, Gia. Ibu, apa kau kesakitan? Bagaimana? Kondisi pasien sekarang kritis, nggak boleh turun ranjang.
pengawal. Konferensi pers akan segera dimulai. Bisa lihat dia turun untukku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Kalian lepaskan dia. Gimana dia ke konferensi pers? Kondisi begini, dia bisa mati. Nyonya, semangat. Kepala tuan muda sudah terlihat. Ayo dorong. Semoga dokter Clark dan aku dan kedua bayi kita bisa hidup aman dan damai selamanya. Ibu. Cepat lihat. Pembenci di internet sudah menyerang kakak di postingan. Mereka bahkan mencoret-coret sama batu nisan kakak. Benar-benar keterlaluan. Elaraku meninggal 7 tahun. Mereka masih tak lepas. Hari ini biarpun harus diseret, aku tetap akan membawa mereka pergi. Nyonya Kathy, pasien pendarahan otak. Memindahkannya fatal. Pergi sana. Saat Elaraku meninggal, di mana kalian para dokter ini? Ibu. Bawa pergi. Siapa yang suruh kau menyentuhnya? Keluar! Ibu. Adrian, kau gila. Konferensi pers akan segera dimulai. Kalau dia nggak muncul sekarang, reputasi Nathan dan keluarga kalian akan hancur. Diam! Reputasi keluarga Clark, nama baik Nathan, gak ada artinya dibanding nyawanya. Adrian, kau bela seorang wanita asal tak jelas. Kau lupa Elara putriku. Bu, dia bukan wanita lain. 7 tahun lalu, Elara dikira meninggal. Ternyata dia masih hidup. Dia seorang diri membesarkan putri kita. Dia menjadi bisu. Dia memulung sampah untuk menghidupi anak. Sekarang ada yang memaksanya lompat, membuatnya jadi seperti ini. Apa? Dia? Dia adalah Elaraku. Maafkan aku, Elara. Cukup, Adrian. Beberapa tahun lalu ayahmu bunuh kakakku. Bohongi ibuku. Bilang kakakku hidup. Aku tahu, kau pasti sudah pindah ke lain hati, makanya pakai kebohongan konyol ini. Untuk mengelakkan keluarga Clark menganggap kami bodoh ya. Ibu, lu sudah sadar. Nah, kau mengenalku. Apa kau Elaraku? Kau. Ada ibu. Elara! Gawat! Pasien emosinya labil, hernia otak, fibrilasi ventrikel. Segera siapkan pertolongan darurat. Aku mau menemani ibu. Nak, ibumu harus dioperasi. Saat sembuh, aku akan membawamu menemuinya, ya? Gak mau tinggalkan ibu. Nyonya Kathy, Anda juga keluar. Elaraku. Nyonya Kathy, silakan keluar. Putu ruang. Bagaimana keadaannya? Nggak baik, tekanan otaknya terus naik. Harus segera masuk ruang operasi. Operasi? Separah itu? Ibu, jaga dia sebentar. Dia hanya punya ibunya. Hasil tes DNA keluar, Samuel. Ayo. Ibu. Konferensi pers segera mulai. Kalau dibawa ke sana sekarang, kita selamatkan opini publik. Kalau terlambat, nama baik Nathan, kakak, akan terselamatkan. Tapi Adrian bilang, Ibu,
Kakak sudah meninggal 7 tahun. Wanita gila itu nggak mungkin, kakak. Di internet. Apa kata soal Nathan? Nathan menindas anak miskin. Masuk neraka. Nathan, bagaimana mereka bisa bicara begitu tentang Nathan? Nathan itu darah daging terakhir. Kakak di dunia ini. Kau nggak boleh menghancurkannya. Pihak media sudah kurus. Bapak anak liar ini naik panggung ucapkan kata. Aku bukan anak liar. Ibuku juga bukan wanita gila. Diam. Nggak ada yang bertanya padamu. Siapkan mobil. Aku larang siapapun nindas putriku dan cucuku. Setelah ganti baju operasi, baru bisa pindah ke ICU. Direktur Adrian, kau memang hebat. Pasien separah ini bisa kau selamatkan. Hebat sekali. Hei, kau keluar dulu saja. Aku ganti bajunya. Direktur Adrian, sudah 5 jam operasi. Istirahatlah. Aku nggak lelah. Ya ampun, ini. Luka parah. Kulit mati tak ditangani. Bekas luka mengerikan. Pasien ini berhasil menahannya. Elara, benarkah ini kau? Selama ini kau kemana saja? Apa yang sebenarnya kau alami? Tes DNA aku gimana? Hasilnya udah keluar? Aku mau tahu hasilnya secepatnya. Nyonya besar, hasil keluar. Nyonya Elara Hayes, ibu kandung Nathan Clark. Bagus sekali. Aku punya ibu. Nanek, mau ke konferensi pers. Bilang dia ibuku. Minta maaf ke adikku di depan umum. Dr. Zane, terima kasih atas kerja kerasmu. Berkat kau mengubah hasil DNA-nya. Harapan Nathan terwujud. Sudah seharusnya, Nyonya besar. Direktur Adrian juga kirim 2 sampel tes DNA. Hasilnya bagaimana? Perlu kurus juga. Kurus kalian. Berikan hasil yang sama saja. Baik. Aku mau semua orang tahu dia. Ibunya Nathan. Dia Elara atau bukan? Nggak penting lagi. Nathan percaya, senang. Itu sebagai nenek. Semua kulakukan. Sepadan. Kalau tak patuh, ku kabut selang oksigen ibumu. Buang di jalan, biar mati. Akan patuh. Pacu. Bibi, jangan buang ibuku. Naiklah. Datang, datang. Itu Adrian Clark sendiri. Cepat foto, cepat foto. Tuan Adrian, naskah pidatonya sudah siap. Kalau kau nggak patuh, akan kubuang ibumu di jalanan agar mati. Aku akan minta maaf atas nama Nathan. Dan juga mengklarifikasi semua tentang Gia dan ibunya. Memberi keadilan pada mereka. Gia, kenapa dia naik ke sana? Cepat lihat. Putri pemulung itu. Tunggu dia bicara. Pasti ada berita besar. Aku mau minta maaf pada semua. Lihat. Aku yang mengganggu Nan. Aku yang mencuri botolnya. Aku juga bilang dia nggak punya ibu dan juga memukulnya. Ada apa ini sebenarnya? Maafkan aku. Aku bukan anak baik. Kalian jangan salahkan ibuku. Dia nggak tahu apa-apa. Aku yang jahat.
Ini nggak mungkin kan? Gia, Adrian, kau mau apa? Minggir. Adrian, Elara meninggal. Meninggal 7 tahun lalu. Jangan bohongi kami lagi. nggak bohong. Dia mungkin. Cukup. Yang harus kau lakukan sekarang adalah melindungi putramu sendiri. Kalau enggak, aku akan membawa Nathan pergi. Kalian berdua enggak akan bisa bertemu lagi. Nak, kenapa kau berbohong? Kenapa kau bilang Nathan ganggu? Siapa ajari kau begitu? Aku, Nak, karena Apa ibumu yang mengajarimu begitu? Ibumu melompat dari gedung sekolah untuk memeras uang keluarga Clark. bukan begitu. Ibuku baik. Dia nggak pernah berbohong. Lalu, kenapa ibumu melompat di depan semua murid di sekolah? Apa jangan-jangan dia ingin terkenal? Itu karena Nathan. Para wartawan sekalian, kami sudah menyelidiki dengan jelas. Ada orang berniat jahat yang menyuap ibu anak ini dan menyuruh mereka mengarang untuk menipu keluarga Clark dan Hayes. Nak, apa benar begitu? Benar begitu, Nak. Apa benar begitu? Nak, bukan begitu. Tentu saja, aku nggak akan salah menuduh orang baik, apalagi melepaskan seorang penipu. Omamku Samlaji, ibumu penjara seumur hidup. Jangan tangkap ibuku. Ibuku bukan orang jahat. Kau pikirkan baik-baik, Adrian. Kalau kau muncul sekarang, Mbak ibuku akan melepaskanmu. Jangan lupa, Elara dulu. Kau dibunuh oleh ayahmu. Apa maksudmu? Dulu ibuku sudah punya kekuatan. Buat keluarga Clark temani kakakku mati. Tapi dia ingat kalau kakak mencintaimu. Demi Nathan, dia melepaskan kalian. Sekarang, demi wanita pemulung itu, kau mau membawa keluarga Clark melawannya? Kau pikir keluarga Hayes kami masih sama seperti dulu? Keluarga kecil yang gak berarti. Ibuku beberapa tahun ini, sudah ubah duka jadi kekuat. Kerajaan bisnis yang dia bangun, termasuk yang teratas di tingkat global. Keluarga Clark ke kalian, mau pakai apa untuk melawan kami? Dia bukan wanita lain. Dia mungkin Elara, ibu Nathan. Kau bilang dia Elara. Kau punya bukti apa? Sebagai suaminya, penampilannya, dan tubuhnya pun kau nggak kenali. Tubuh. Tubuhnya memang berbeda dengan Elara. Maafkan aku yang salah. Aku yang mengganggu Nathan. Aku anak nakal. Nenek, salahku. Maafkan aku. Lepaskan ibuku. Baik. Apa gunanya anak menanggung ini? Ibunya dalamnya. Ibunya harus keluar dan menjelaskan sendiri. Ya, di mana ibunya? Dia harus muncul dan klarifikasi. Benar, keluar. Teriak ke sini. Dia sendiri bersembunyi. Ibunya ambil uang keluarga Hayes? Zeus kapuah. Tega sekali. Bukan. Ibuku bukan orang seperti... Ibu melakukannya untuk melindungiku. Makanya dia melompat dari gedung sekolah. Darahnya keluar banyak. Sudah dioperasi. Dan masih belum sadar. Cukup. Ibu Gia baru operasi otak. Masih di ICU. Kalian maksa begini. Masih mau bawa ibunya ke sini. Keterlaluan! Jangan takut, ada aku di sini. Mereka nggak akan mengganggumu. Juga nggak akan menyakiti ibumu. Terima kasih, Paman. Hubungan Direktur Adrian dan anak ini nggak biasa ya. Direktur Adrian, kenapa membelanya? Hubungan Anda dengan anak ini? Direktur Adrian, hubunganmu dengan ibunya? Permisi, Direktur Adrian. Ini anak harammu. Apakah anak ini anak harammu? Anak haram? Apa yang kalian bicarakan? Sudah kubilang, anak perempuan ini dan Direktur Adrian. Mirip sekali. Pantas saja berani besar masalah. Ternyata mau naik status lewat anak.
Ibunya mau jadi pelakor. Merusak reputasi istri dan anaknya. Cara berpikirnya aneh sekali ya. Pertama kali lihat begini. Ternyata pelakor. Kalian semua diam. Adrian, kalau kau masih anggap Nathan anakmu, jangan dia melihat dia dan Elara. Cemoh, dan kau dipanggil bajingan beranak haram. Cepat lepaskan dia. Kalau enggak, kau akan membuat istri dan anakmu gak bisa angkat kepala selamanya. Ibu, dia bukan anak haram. Membelanya, gosip anak haram makin kuat. Lepaskan. Dia adalah adik kandungku. Hah? Tes DNA aku dan ibunya Gia. 99,9%. Artinya, ibunya Gia adalah ibuku. Berarti Gia adalah adik kandungku. Itu dia, benar-benar dia. Benar-benar Elara. Nathan, kau sudah lihat dengan jelas? Nggak ada kesalahan? Enggak benar. Aku lihat dokter ambil darah. Oh, dia tes di depan. Dia jelaskan prosesnya. Masalahnya besar. Sekarang harus bagaimana? Direktur Adrian, anak ini putrimu dan Elara. Istrimu nggak meninggal? Kebenaran sebenarnya? Benar-benar Elara. Dia benar-benar Elara. Elara belum meninggal. Gia, nenek yang salah. Nenek selama ini salah. Aku malah terus menyakiti Elara. Terus menuduhmu. Selama ini, ibumu membesarkanmu sendirian. Betapa menderitanya dia. Anakku. Anakku? Gia. Ini benar-benar gak mungkin. Sekarang harus bagaimana? Ada begitu banyak wartawan. Kalau kita mengaku dia adalah Elara, bukankah itu kesalahan besar? Bibi, apa maksud perkataanmu barusan? Nggak apa-apa. Aku mengerti. Laporan ini palsu. Kenapa palsu? Nyonya Jane, aku tebak tes DNA ini palsu. Benar kan? Tes DNA ini asli. Aku lihat sendiri. Nathan, engkau tahu apa yang kau katakan? Kalau laporan ini benar, saham keluarga Clark ke kalian dan semua aset nenekmu harus dibagi dengan orang lain. Apa kau mau kerajaanmu sendiri dan diberikan begitu saja pada orang luar? Nah, kau harus pikirkan baik-baik. Kalau kau berani berbohong, kau akan dimasukkan ke penjara. Saat itu, nggak ada yang bisa selamatkan kau dan ibumu. Ya, Ibuku bukan putrimu. Dia juga bukan ibunya Nathan. Aku nggak pernah mau uang kalian. Sebenar-benar nggak mau. Aku mohon jangan tangkap ibuku. Jangan penjarakan kami. Kalian semua sudah dengar kan? Dia sendiri sudah mengaku. Iya, engkau jangan takut. Tes DNA itu ada dasar ilmiahnya yang nggak bisa dibantah dengan beberapa kata. DNA nggak akan berbohong. Kenapa semua harus sesuai maumu? Kau bilang aku mengganggumu, tapi aku jadi anak nakal. Kau terus bilang ibuku adalah ibumu. Kalau dia jadi ibumu, apa ada hal seperti itu di dunia ini? Ya, aku. Bukan itu maksudku. Hanya karena kalian punya uang, kalian bisa seenaknya sendiri ya. Aku punya ibu, ibuku juga punya ibu. Aku nggak kekurangan apapun. Nggak butuh kalian untuk mengakuinya. Tes DNA yang kuminta kau. Lakukan sebelumnya. Apakah sudah keluar? Hasilnya sudah keluar, akan segera aku serahkan.
Bibi, kau tadi begitu gugup dan merasa bersalah. Apa? Karena kau tahu tes DNA ini palsu. Aku. Kalau laporan di tangan Ellen itu palsu, lalu apakah hasil tes dari sampel yang aku serahkan sendiri juga palsu? Tingkat kecocokan orang tua anak. 99%. Ini sama dengan tes yang pada sebelumnya aku lakukan. Dia adalah ibuku. Berita mengejutkan. Ella Rahis dari keluarga Clark hidup kembali. Ini nggak mungkin. Sama. Kedua laporannya sama. Kecocokan hubungan orang tua anak. 99%. Benar-benar cucuku. Iya. Cucuku yang baik. Dulu nenek yang salah. Nenek akan memberikan yang terbaik di dunia ini untuk kau dan ibumu. Nenek? Dia maafkan aku. Dulu aku nggak dewasa dan mengganggumu. Sekarang aku tahu adalah adik kandungku. Nanti aku pasti akan melindungimu. Sungguh keajaiban. Nyonya keluarga Clark selama hilang kembali. Bawa putri kandungnya. Dua keluarga kaya, Clark dan Hayes, kebahagiaan ganda semalam. Ini lebih seru dari drama pendek. Seru sekali. Bagaimana mungkin? Bukankah sudah meninggal? Sekarang aku umumkan, ibunya Gia adalah putri kandungku. Aku akan berikan semua harta keluarga Hayes kepada putriku dan cucu perempuanku. Iya. Aku mungkin di rapat pemegang saham Clark Group, seluruh saham RS Clark dialihkan ke Elara Hayes karena dia adalah istriku, juga ibunya Nathan dan Gia. Ini adalah kompensasi dariku untuk mereka berdua. Ini nggak bisa. Seluruh saham rumah sakit Clark. Direktur Adrian terlalu sayang istrinya. Tunggu. Kedua laporan tes DNA ini palsu. Ibu, apa maksudmu? Nyonya Jane, apa maksudmu? Ya, kenapa bisa palsu? Aku sudah tahu. Bukankah mereka tadi bilang suka pada aku dan ibu? Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Gak bisa. Aku mau bawa ibu pergi dari sini. Nenek, apa yang kau katakan? Waktu kita melakukan tesnya, Anda juga ada di sana. Bagaimana mungkin laporannya palsu? Maafkan aku, Nathan. Nenek yang lancang. Aku melihat kau ingin dia jadi ibumu. Jadi menyuruh Dr. Zain. Kau mengubah hasilnya. Mengubah hasilnya? Hasil tes yang aku serahkan? Aku juga nyuruh Dr. Zain yang ubah. Bagus sekali. Keluarga Clark memang hebat ya. Berbohong terang-terangan, memalsukan hasil tes. Kalian anggap putriku apa? Kalian anggap keluarga Hayes apa? Gawat. Ibunya Gia hilang. Apa? Tadi dia di kamar rawat. Aku keluar sebentar. Kembali. Dia nggak ada. Dia mana? Hilang juga. Sam, segera tutup konferensi pers dan rumah sakit. Cari semua pintu keluar. Periksa semua CCTV. Temukan mereka berdua. Cepat! Baik. Nggak. Jangan ada yang mencari. Ibunya Gia terluka parah. Baru selesai operasi. Dia masih kecil. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aku malah berharap dia celaka sekarang. Beraninya dia menyamar jadi putriku dan membawa anak haram untuk masuk ke keluarga Hayes. Aku belum perhitungan dengannya. Dia malah kabur duluan. Bagus dia kabur. Itu membuktikan kalau dia merasa bersalah. Nyonya Kathy, apa yang Anda katakan? Dia adalah putri kandung Anda. Antara dia dan Nathan. Benar-benar ada hubungan darah. Mereka ibu dan anak yang sesungguhnya. Apa? Dr. Zain, sebenarnya apa yang terjadi?
Jelaskan semuanya dengan jelas. Nyonya besar memang menyuruhku mengubah kedua laporan tes DNA jadi cocok. Setelah dia pergi, aku sadar hasil aslinya menunjukkan ada hubungan darah dia dan Nathan. Artinya, ibunya Gia adalah Nyonya Elara. Dia adalah ibu kandung Nathan. Nyonya Kathy, dia adalah putri kandung Anda. Bagaimana mungkin? Ini konyol sekali. Pasti kalian yang salah. Ya nggak mungkin kakakku. Elara sudah lama meninggal. Direktur Adrian, aku Zain bersumpah demi profesiku bahwa dia ibu kandung Nathan. Istrimu, Elara Hayes. Sebenarnya ada apa ini? 7 tahun lalu, Elara pendarahan hebat, melahirkan, meninggal. Apa jangan-jangan? Aku ingat sekarang. 7 tahun lalu, ada berita Nyonya Elara meninggal karena pendarahan. Istriku kerja di rumah sakit. Ada yang melahirkan saat hujan. Di tumpukan sampah belakang rumah sakit. Mereka selamat. Nasibnya sungguh baik. Melahirkan di tengah hujan? Tumpukan sampah? Elaraku melahirkan di tumpukan sampah. Bajingan. Ini semua ulah ayahmu kan? Apa dia masih manusia? Kenapa begitu pada putriku? Kenapa begitu pada Elaraku? Apa saja yang sudah dia lakukan? Kau bawa dia ke sini. Aku mau tahu. Apa saja yang dia lakukan pada putriku? Ibu! Elara putriku. Di mana dia? Aku mau mencarinya. Ibu? Sam, segera tutup konferensi pers. Dan juga rumah sakit. Periksa semua kamera CCTV. Cari di semua pintu keluar. Temukan mereka berdua. Cepat pergi. Baik. Pengawal. Dalam 1 jam, pastikan untuk menemukan putriku dan cucuku. Baik. Nak. Siapa nama ibumu? Kakek, aku juga nggak tahu nama ibuku. Ibuku amnesia. Dia nggak ingat apapun sebelumnya. Lalu kalian, Tuan Besar, Tuan Muda Clark datang. Ingin bertemu sekarang. Di depan pintu. Datang untuk apa? Sejak kejadian, 7 tahun lalu, si Adrian dan wanita tua dari keluarga Hayes malah bekerja sama dan melarangku ikut campur dengan bisnis. Keluarga Clark dan Hayes. Rumah sakit mewah ini. Bukan wilayahnya, kan? Ayo, aku juga mau lihat. Trik apa yang mau dia mainkan? Ibu, kau harus cepat sadar. Dia akan selalu menemanimu. Gregor, apa yang kau lakukan pada Elara dulu sampai membuatnya jadi seperti ini? Dasar tua bangka, kau suruh orang kuras darah Elara dan membuatnya jadi seperti ini. Apa kau masih manusia? Konyol. Kalian berdua. Kenapa panik karena orang mati? Bertahun-tahun ini masih nggak cukup. Masih harus cari aku untuk lampiaskan amarah. Dan kau juga. Kau nggak izinkan aku bertemu. Kucuku, Nathan, paksa aku pensiun. Usir aku dari RS Clark. Apa yang sudah kulakukan? Aku kan hanya ingin kita menjaga garis keturunan keluarga Clark. Demi keluarga Clark, kau hancurkan Elara? Hangku-hangku. Aduh, dasar tua bangka. Kenapa kau keras kepala di sini? Keras kepala apanya? Selama ini aku beritahu kalian. Aku diam-diam menyumbang banyak peralatan ke RS Clark. Membangun banyak panti asuhan. Dosa-dosaku di masa lalu sudah lama tertebus. Tertebus? Uangmu itu bisa mengkompensasikan penderitaan 7 tahun putriku? Jangan bahas itu. Elara nggak meninggal. Masih hidup. Anak di perutnya juga masih hidup baik. Apa katamu? Dia nggak mati. Elaraku nggak mati. Kau tahu 7 tahun ini hidupnya bagaimana? Kau kuras habis darahnya. Membuangnya di tumpukan sampah. Dia melahirkan anak di rumah sakit. Dia amnesia dan jadi bisu. Dia bersama putrinya hidup di tumpukan sampah. Semua ini adalah perbuatan jahatmu. Mana? Aku tahu dia bisa bertahan hidup.
Aku cuma suruh buang. Orang mati yang darahnya sudah dikuras. Siapa yang sangka dia masih bisa hidup? Kalau dia nggak mati, berarti aku nggak bersalah padanya, kan? Kalau dia masih hidup, kita bisa membawanya ke keluarga Clarke. Aku juga bisa kembali menemui cucuku. Kau masih berani sebut cucu? Kau membuat Elaraku menderita setengah mati. Kau hancurkan seumur hidupnya. Kau masih punya muka sebut cucu? Ayah, beritahu aku. Dulu apa kau yang suruh orang buang Elara ke tumpukan sampah? Aku hanya suruh orang membuangnya. Bagaimana mereka melakukannya? Aku tak tahu. Lagi pula kalau dia nggak mati, bukankah dia hidup baik-baik aja? Hidup baik-baik saja? Elaraku bersama putrinya. Makan sisa orang, tinggal di gubuk reot. Dia hidup di tumpukan sampah 10 tahun. Apa dia pernah hidup enak sehari pun? Ini namanya hidup baik-baik? Kathy, tenang. Kau jangan emosi. Elara masih hidup. Kita harus menemukan dia dan dia sekarang. Yang lain, kan dibicarakan nanti saja. Ayah, kenapa kau begitu kejam? Fat, aku kejam. Aku begini, menjaga garis keturunan keluarga Clark. Demi Nathan. Ibu, kan kau cepat banget. Ibu, dan kau mau bangun. Ibu, kau sadar. Bagus. Jangan segera cari dokter. Ibu, kau sadar. Bagus. Dia cari dokter. Dasar tua bangka, kau celakai putriku dan masih pura-pura nggak bersalah. Kau hancurkan hidupnya. Mereka. Bagaimana mereka bisa ke sini? Paman dokter bilang, ibu nggak boleh tertekan lagi. Ibu, kau jangan takut. Aku nggak akan biarkan mereka menemukan kita. Kau buat dia amnesia dan bisu. Membawa putri 7 tahunnya. Hidup di tumpukan sampah. Dia tak ingat namanya sendiri. Kau hancurkan hidupnya. Ini semua karenamu. Kathy. Dia masih hidup. Amnesia. Anak kecil. Kakek nggak tahu nama ibuku. Dan ibuku amnesia. Dia nggak ingat apapun sebelumnya. Apa jangan-jangan mereka? Ayah, kau bilang apa? Ayah, kau bilang apa? Apa kau tahu di mana Elara dan Gia? Cepat bicara. Bicara. Aku tahu mereka di mana. Gia, Bagus sekali, Ibu. Kau sudah bisa bicara. ini di mana? Sudah dioperasi. Kepala luka jatuh. Operasi? Benar. Ibu, kau jatuh dari gedung sekolah. Lukamu parah sekali. Seorang paman bernama Adrian. Ada juga seorang nenek. Anak laki-laki bernama Nathan. Ada juga bibi yang galak sekali. Dan seorang nenek lagi. Mereka sepertinya bilang. Adrian, Adrian Clark. Ibu. Ambil darahnya. Kuras sampai habis. Kalau dia mati, buang saja jauh-jauh.
Anakku, anakku. Iya, bukannya dia Saimu, kan kau tulis ibumu sangat hebat. Seperti raksasa yang selalu melindungimu. Sekarang, apa dia masih hebat? Nak, apa kau mengenalku? Apakah kau Elaraku? Aku ingat sekarang. Kejadian 7 tahun lalu. Aku ingat semuanya. Gia, kau bilang, mereka menemuimu dan bilang apa? Mereka bilang, kau adalah keluarga mereka. Paman yang bernama Adrian itu bilang, kau adalah istrinya. Dan bilang, kau adalah ibunya. Dan nenek itu, dia bilang, dia adalah ibumu. Maksudmu, ayah, Nathan, dan juga nenek pernah menemui kita? Aku juga nggak tahu. Mereka bilang, engkau adalah keluarga mereka. Tapi ibu, aku takut mereka menyakitimu lagi. Gia? Adrian adalah ayahmu. Nathan adalah adikmu. Nenek yang galak itu adalah nenekmu. Mereka semua keluarga. Ibu sudah ingat semuanya. Ibu, benarkah? Gia, di mana mereka sekarang? Cepat antar aku temui mereka. Ibu, mereka di luar. Gregor, Ibu jangan takut. Kakek ini menyelamatkanmu. Tadi dia suruh orang bawa kamu ke RS. Yo, kakek, terima kasih sudah selamatkan ibuku. Kakek, orang-orang yang di luar tadi adalah keluargaku dan ibu. Mereka adalah nenek ayahku, adikku, dan juga nenekku. Kami sekarang mau mencari mereka. Mencari mereka? Tadi aku sudah bilang pada mereka. Kalian berdua, ibu dan anak, lari ke timur. Mereka sekarang juga mengejar ke timur. Simmer, tapi kakek, kita kan ada di sini. Apa kau salah? Ambil darahnya. Kuras sampai habis. Kalau dia mati, buang saja jauh-jauh. itu kau. Kau yang mencelakaiku. Sepertinya kau sudah ingat semuanya. Benar kan? Kenapa? Kau nggak suruh anak kecil ini memanggilku kakek? Kau nggak pantas. Ibu, ada apa? Bukankah kakek menyelamatkanmu? Lara, hidupmu susah beberapa tahun ini. Memulung sampah sambil bawa anak. Tinggal di gubuk reog. Hah? Tapi aku beberapa tahun ini juga hidup susah. Kalau tadi saat aku menguji, si Adrian, dia langsung setuju membawamu kembali ke keluarga Clark. Dan juga membawaku kembali. Dan menganggap 7 tahun lalu gak terjadi apa-apa. Maka masalah ini akan jadi sangat mudah. Tapi si Adrian malah bilang aku berdosa tak terampuni. Kalian berdua. Dia bilang aku harus masuk neraka. Dia bilang utang darah itu harus kubayar.
dengan nyawaku. Aku, Gregor, bekerja keras seumur hidupku untuk membangun seluruh keluarga Clark. Hanya karena kejadian waktu itu, aku harus diusir dari keluarga Clark. Dan menanggung dosanya atas dasar apa? Hah? Kau yang hancurkan hidup. Kau yang hancurkan rumahku. Juga kau yang memaksa anakku tumbuh besar di tumpukan sampah. Masih beraninya kau bilang kau nggak bersalah. Elara, bukan soal salah, soal hasil. Saat melahirkan, tanpa kecelakaan, takkan terjadi. Aku mengorbankan semua ini demi garis keturunan keluarga Clark, melanjutkan masa depan seluruh keluarga. Anak itu jangan harap sepeser pun dari Nathan. Kalian harus menanggung akibatnya. Pengawal, tangkap mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Lari. Gia, jangan takut. Ibu akan melindungimu. Ayo. Ellen? Hentikan. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Adrian. Benar-benar kau. Aku kira seumur hidup gak akan bertemu denganmu. 7 tahun. 7 tahun ini aku selalu memikirkan. Aku sangat menyesal. Menyesal nggak bisa melindungimu dan juga putri kita. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu, menjagamu dengan baik. Gia ditangkap oleh mereka. Ellen, dia adalah kakak kandungmu. Bagaimana kau bisa tega melakukannya? Kakak, dia nggak seharusnya hidup. Dia merebut segalanya dariku. Tapi, Ibu, Gia, Ibu, aku kira aku nggak akan bertemu denganmu lagi. ini salah ibu. Ibu nggak akan biarkan kau menderita lagi. Ibu, aku akhirnya menemukanmu. Maafkan aku, dulu aku nggak dewasa dan mengganggu dia. Aku salah. Nathan, ibu nggak menyalahkanmu. Elara, putriku, ibu minta maaf telah membuatmu menderita. Ibu, aku sangat merindukanmu. Elara, ibu akan memberikan segalanya padamu. Ibu nggak akan biarkan kau menderita lagi. Kenapa bisa begini? Atas dasar apa kalian berkumpul? Dia nggak pantas. Dia merebut segalanya dariku. Lepaskan aku. Ellen, sepertinya kau harus membayar perbuatan kejammu sekarang. Gregor, dasar tua bangka, beraninya kau menjebak. Beberapa tahun lalu, aku menyakiti menantu dan cucu. Meski putraku dan cucuku tak memaafkan, setidaknya setelah aku tiada, mereka masih mendoakan. Ini sudah cukup. Cih, ini nggak adil. Ini terlalu nggak adil. Semua ini nggak adil. Ellen, kau melukai Elara, juga ibu angkatmu. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Lepaskan aku.
Ibu cantik seperti bidadari. Ibu, akan kubiarkan pergi lagi. Nathan, iya. Kalian adalah hadiah terpenting bagi ibu. Sayang, dulu kau sudah terlalu banyak menderita. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan pakai nyawaku untuk melindungimu dan kedua anak kita. Aku akan menebusnya pada kalian. Lara, selamat pulang ke rumah. Baiklah, semuanya lihat ke sini ya. Kita ambil foto keluarga.